Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evelyn Viviani Eka Putri Kapito. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Siber Asia. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban saya dari UTS mata kuliah Teknik Lobby dan Negosiasi yang diampu oleh Ibu Rosana. Nah, untuk pertanyaan pertama, mengapa komunikasi persuasif itu penting dalam negosiasi? Berikan argumentasi Anda disertai dengan pandangan para ahli yang relevan. Maka jawaban saya adalah pandangan ahlinya itu yang pertama Daniel Sapiro, yaitu negotiating without fear. Jadi negosiasi yang efektif itu membutuhkan fokus pada kepentingan, bukan dari posisi. Yang artinya adalah menemukan apa yang mendasari keinginan atau kebutuhan dari pihak lain dan menemukan solusi untuk memenuhi kepentingan bersama. Sedangkan yang kedua yaitu pandangan dari ahli David Livermore mengenai putting passion into your persuasion. Yang artinya adalah komunikasi persuasif yang efektif dan melibatkan passion atau antusiasme yang tulus terhadap topik yang dinegosiasikan. Hal ini dapat menular baik membuat pihak lain itu lebih terbuka terhadap ide Anda. Nah, menurut saya komunikasi persuasif itu adalah sebuah kunci dalam negosiasi. Mengapa? Karena ya memungkinkan negosiator untuk menyampaikan ide dan proposal yang jelas dan meyakinkan. Misalnya, dalam negosiasi gaji, yaitu kamu harus menjelaskan mengenai apa aja sih data-data yang konkret tentang kinerja kalian, kemudian kontribusi kalian terhadap perusahaan sehingga mendukung untuk permintaan gaji yang lebih tinggi. Itu dalam contoh negosiasi gaji. Kemudian juga gunakan bahasa tuh yang mudah dipahami. Kemudian juga sesuaikan gaya komunikasi dengan kepribadian dan budaya lawan bicara. Selanjutnya adalah membangun kepercayaan dan menjalin hubungan. Contohnya, menunjukkan ketulusan dan rasa hormat kepada pihak yang lain, kemudian menemukan kesamaan dengan lawan bicara untuk membangun raport. Selanjutnya adalah akui dan hargai sudut pandang dan kepentingan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu mempengaruhi dan memotivasi pihak lain. Contohnya, menggunakan storytelling yang menarik untuk mengilustrasikan poin Anda. Misalnya ya, mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendorong dan menggali informasi lawan bicara. Ini penting banget sih ya. Kemudian juga memberikan pujian atau pengakuan atas kontribusi dan ide mereka. Itu. Selanjutnya, nomor 2 yaitu jelaskan hakikat mendengarkan dalam proses komunikasi. Maka jawaban saya adalah mendengarkan itu secara aktif bukan hanya sekedar mendengarkan, tapi juga harus memahami pesan yang disampaikan secara utuh, baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, itu melibatkan yang pertama yaitu memberikan perhatian penuh. Caranya gimana? Yaitu menghindari gangguan dan fokuslah pada apa yang dikatakan lawan bicara. Misalnya yaitu dengan mematikan ponsel, menutup laptop, pokoknya harus fokus dengan orang tersebut. Kemudian kedua itu menunjukkan empati. Cobalah untuk memahami perasaan dan sudut pandang lawan bicara. Misalnya menganggukkan kepala gitu, kemudian kayak memberikan isyarat nonverbal secara kita itu menunjukkan bahwa kita perhatian gitu. Jadi tidak hilang fokus dari sana dan juga bisa juga mengajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan menunjukkan bahwa Anda tuh memahami perasaan mereka. Kemudian yang ketiga yaitu menahan diri untuk tidak menyela. Berikan waktu kepada lawan bicara untuk menyelesaikan perkataannya sebelum Anda memberikan tanggapan. Nah, misalnya Anda ingin menyela untuk memberikan komentar, ya ditahan dulu gitu. Jangan sampai langsung menyela karena supaya mereka tuh menyelesaikan pemikirannya terlebih dahulu. Dan juga ini adalah suatu sopan santun sih ya menurut saya. Yang kemudian keempat yaitu merangkum dan mengajukan pertanyaan. Tunjukkan bahwa Anda itu memahami apa yang telah dikatakan dengan misalnya, oh iya jadi yang kamu katakan tuh adalah begini, oh jadi maksud kamu gini ya. Nah itu kan jadi orang tuh merasa lebih dihargain dan juga lebih kita memahamin gitu. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu mengenai contoh bentuk lobby dari tradisional, akar rumput, dan lobby political action committee. Saya jelaskan yang pertama, yaitu lobby tradisional. Dilakukan secara langsung oleh individu atau organisasi dengan bertemu dengan pejabat pemerintah atau mengambil keputusan. Contohnya,
seorang pengusaha bertemu dengan Menteri Keuangan untuk membahas kebijakan pajak yang berdampak pada bisnisnya. Teknik yang digunakan yaitu presentasi, kemudian menyampaikan informasi secara lisan atau tertulis. Kemudian kedua, testimoni, memberikan dukungan pihak ketiga yang kredibel. Kemudian keempat yaitu data statistik, jadi menyajikan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung argumen. Selanjutnya adalah membangun koalisi, yaitu bekerja sama dengan organisasi lain yang memiliki tujuan yang sama. Itu tradisional. Kalau kedua yaitu lobby akar rumput. Artinya adalah melibatkan mobilisasi masyarakat luas untuk mendukung dan menentang suatu isu. Contohnya misalkan kampanye petisi online untuk mendorong pemerintah mengambil tindakan terhadap perubahan iklim. Kemudian yang kedua adalah teknik yang umum digunakan, misalnya pengorganisasian komunitas, membangun jaringan dan mobilisasi individu dan kelompok untuk terlibat dalam aksi. Selanjutnya adalah kampanye media sosial, menyebarkan informasi dan pesan melalui platform media sosial. Kemudian lanjutnya adalah demonstrasi dan protes, yaitu mengadakan aksi damai untuk menunjukkan dukungan atau penolakan terhadap suatu isu. Selanjutnya adalah petisi dan surat, artinya mengumpulkan tanda tangan dan mengirimkan surat tersebut kepada pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, saya menjelaskan mengenai Lobby Political Action Committee atau PAC. Artinya adalah dilakukan oleh organisasi nirlaba yang didirikan untuk mempengaruhi proses politik dan kebijakan publik. Contohnya PAC itu dibentuk oleh serikat pekerja untuk mendukung kandidat yang mendukung kebijakan pro buruh. Kemudian ada lagi adalah teknik yang umum digunakan itu berupa pendanaan kampanye, misalkan menyumbangkan uang pada kandidat politik atau komite aksi politik. Kemudian dukungan kampanye berupa menyediakan relawan, materi kampanye, dan dukungan lainnya kepada kandidat yang mereka dukung. Selanjutnya adalah lobby, bertemu dengan pejabat pemerintah dan mengambil keputusan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Selanjutnya adalah kampanye media, yaitu meluncurkan kampanye iklan dan pesan publik untuk mempengaruhi opini publik. Kemudian untuk nomor 4, pertanyaannya adalah jelaskan strategi negosiasi dan upaya meyakinkan pihak lain apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang negosiator. Nah, jawaban saya adalah strategi negosiasi yang pertama, tentukan tujuan yang jelas gitu. Apa sih yang Anda capai gitu, ingin Anda capai dalam negosiasi ini? Kemudian juga lakukan riset dan persiapan. Pahami baik secara isu yang dinegosiasikan dan posisi pihak lain tersebut. Kemudian kalian juga harus membangun hubungan dan rasa saling percaya. Jadi supaya suasananya itu positif dan kolaboratif. Kemudian gunakan komunikasi yang efektif. Kita harus mendengarkan secara seksama, kemudian menyampaikan ide itu dengan jelas dan menunjukkan empati. Selanjutnya adalah bersikap fleksibel dan terbuka untuk kompromi, karena tidak semua yang Anda inginkan itu bisa tercapai, sehingga kita itu harus bersiap untuk negosiasi dan mencari solusi lain yang saling menguntungkan gitu. Kemudian selanjutnya adalah tetap tenang dan profesional, hindari emosi, jaga fokus dan tujuan Anda. Upaya meyakinkan pihak lain yang menurut saya adalah gunakan data sebagai bukti, yaitu mendukung argumen Anda dengan data, statistik, dan contoh-contoh yang konkret. Itu upaya ya. Kemudian gunakan logika dan penalaran. Bangun argumen yang logis dan mudah dipahami. Kemudian gunakan juga storytelling, misalnya menceritakan kisah yang menarik dan relevan untuk diilustrasikan di poin yang kita ingin sampaikan. Kemudian kita harus menunjukkan juga antusiasme dan keyakinan. Tunjukkan bahwa ide kita itu antusias dan mencapai kesepakatan. Kemudian untuk keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang negosiator, yang pertama yaitu jelas keterampilan komunikasi ya. Karena kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan itu tuh sangat penting, dan kalau misalkan secara tulis itu harus jelas, efektif, dan persuasif. Yang kedua adalah keterampilan mendengarkan, yaitu kita harus mendengarkan dengan seksama dan memahami sudut pandang orang lain. Keterampilan ketiga yaitu membangun hubungan. Keterampilan ini untuk membangun raport dan kepercayaan dengan orang lain. Keempat yaitu keterampilan pemecahan masalah. Untuk mengidentifikasi masalah,
menganalisis alternatif solusi, dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Kelima adalah keterampilan negosiasi, kemampuan untuk bernegosiasi secara efektif untuk mencapai tujuan Anda. Selanjutnya ke pertanyaan kelima. Jelaskan apa yang Anda pahami mengenai negosiasi dan jelaskan unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi disertai contohnya. Oke, negosiasi itu suatu proses di mana kedua belah pihak atau lebih itu berusaha untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Nah, unsur-unsur teks dalam lobby dan negosiasi yaitu ada pendahuluan, yaitu mengenai menjelaskan tujuan negosiasi dan memperkenalkan para pihak yang terlibat. Kemudian ada isi, yaitu menyajikan argumen, proposal, dan informasi yang relevan dengan topik negosiasi. Kemudian untuk penutup, yaitu merumuskan kesepakatan yang telah dicapai dan langkah-langkah selanjutnya. Contohnya, misalkan pendahuluan. Terima kasih Bapak telah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya hari ini. Saya ingin membahas tentang apa, misalkan kenaikan gaji begitu. Kemudian yang isinya, saya ingin mengusulkan agar kita bla bla bla. Kemudian saya yakin bahwa hal ini menguntungkan kedua belah pihak karena bla 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 bla. Kemudian untuk penutupnya, saya senang kita bisa mencapai kesepakatan ini. Saya yakin bahwa kerjasama kita akan seterusnya berlanjut bla 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 begitu. Jadi harus ada pembuka, isi, kemudian penutup, sehingga itu sangat jelas dan komunikasinya efektif. Untuk nomor 6, jelaskan mengenai teori perbedaan budaya dalam negosiasi. Jawab disertai contohnya. Nah, budaya itu memang memainkan peran yang penting ya dalam negosiasi karena mempengaruhi cara orang berkomunikasi. Misalnya bahasa, kemudian gaya komunikasi, dan norma nonverbal dapat berbeda di antar budaya. Kemungkinan di Indonesia begini, di Amerika begini, itu berbeda-beda tergantung dari budayanya. Kemudian nilai dan prioritas. Budaya itu berbeda, memiliki nilai dan prioritas yang berbeda pula, yang dapat mempengaruhi cara mereka mendekati negosiasi. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pengambilan keputusan. Beberapa budaya itu lebih hierarkis dan otoriter. Sehingga ya sementara yang lain itu ada yang egaliter dan partisipatif. Hal ini mempengaruhi cara keputusan dibuat dalam negosiasi. Contohnya, gaya komunikasi orang Amerika cenderung lebih langsung dan belak-belakan dengan komunikasi mereka. Sementara orang Jepang cenderung lebih tidak langsung, jadi lebih sopan gitu. Kemudian nilai dan prioritas. Budaya individualistis lebih menghargai kemandirian dan pencapaian pribadi, sementara budaya kolektivistis yaitu lebih menghargai harmoni dan kerjasama. Kemudian untuk proses pengambilan keputusan, di budaya barat, keputusan itu sering dibuat oleh individu dengan otoritas yang tinggi. Sementara di budaya timur, keputusan mungkin dibuat melalui konsensus dan melibatkan banyak orang gitu kan. Ini sebenarnya terjadi di Indonesia juga kan, lebih mementingkan kayak kepentingan banyak orang gitu. Kemudian untuk memahami perbedaan budaya itu juga sangat penting dalam negosiasi agar dapat menghindari kesalahpahaman dan konflik, kemudian membangun hubungan dan kepercayaan, kemudian juga mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Untuk selanjutnya nomor 7, jelaskan pemahaman Anda mengenai adanya perbedaan budaya dalam negosiasi. Lantas, bagaimana upaya untuk menciptakan komunikasi yang efektif karena adanya perbedaan latar belakang budaya dalam dunia bisnis? Oke. Menurut saya, ada beberapa upaya diciptakan komunikasi yang efektif dalam negosiasi lintas budaya. Misalnya, yaitu dengan melakukan riset dan mempelajari tentang budaya pihak lain tersebut. Jadi, semakin banyak Anda tahu mengenai budaya lain, maka semakin baik Anda dapat memahami perilaku dan ekspektasi dari mereka. Kedua, yaitu menggunakan penerjemah jika diperlukan. Ya, jadi jika Anda tidak fasih dalam bahasa tersebut, maka gunakan penerjemah profesional untuk memastikan komunikasi yang akurat. Dan ini biasanya memang penerjemah ini ada yang namanya penerjemah tersumpah gitu. Jadi penerjemahnya ini itu memang dia ada sumpah gitu di surat gitu kan, bahwa dia akan menerjemahkan
sesuatu yang diucapkan itu persis seperti yang si pembicaranya ucapkan gitu. Jadi tidak akan ada kesalahpahaman, dan pun kalau misalkan ada kesalahpahaman ini penerjemahnya bisa dituntut karena Anda menerjemahkan salah nih gitu. Yang selanjutnya adalah bersikap sopan dan hormat, yaitu kita harus menghormati nilai, adat istiadat, dan tradisi dari pihak lain. Kemudian hindari juga stereotip dan asumsi. Jangan berasumsi bahwa Anda itu tahu apa yang dipikirkan dan dirasakan oleh orang lain. Karena hanya berdasarkan budaya mereka ya. Karena itu memang tidak baik, kita tidak boleh berasumsi terlebih dahulu. Selanjutnya adalah bersikap sabar dan terbuka. Negosiasi lintas budaya ini memang membutuhkan waktu dan juga kesabaran. Bersikaplah terbuka untuk mempelajari hal-hal baru dan beradaptasi dengan gaya komunikasi yang berbeda. Kemudian gunakan bahasa tubuh yang positif juga. Jadi jaga kontak mata, tersenyum gitu kan. Dan gunakan bahasa tubuh yang terbuka untuk menunjukkan bahwa Anda itu tertarik dan reseptif. Selanjutnya adalah dengarkan dengan seksama. Berikan perhatian penuh kepada apa yang dikatakan oleh pihak lain dan hindari menyela. Itu tadi ya, selain gak sopan juga, kemudian kita juga harus secara harus respect kepada apa yang sedang dia bicarakan. Selanjutnya adalah ajukan pertanyaan klarifikasi. Jika Anda tidak yakin tentang apa yang dikatakan pihak lain, maka ajukan pertanyaan untuk klarifikasi dan memastikan pemahaman yang sudah Anda pahami itu benar gitu. Jadi perlu kan kayak validasi gitu. Apa benar ya tadi maksudnya begini-begini, tapi bukan berarti terus-terusan menanya ya, cuman memberikan kesimpulan dari keseluruhan yang dia bicarakan itu juga bisa. Sehingga memang benar gitu ternyata apa yang kita pahami. Karena kan kalau lintas budaya kadang ada perbedaan bahasa dan segala macam itu yang buat kita kadang kurang memahami apa yang sebenarnya dia bicarakan gitu. Selanjutnya adalah bersikap fleksibel dan bersedia berkompromi, karena ya tidak semua yang Anda inginkan itu akan tercapai. Jadi bersiaplah untuk bernegosiasi dan mencari solusi yang saling menguntungkan. Ya, kira-kira sekian jawaban saya dari UTS mata kuliah Teknik Lobi dan Negosiasi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.